Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sansanur Rahman, saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu. NIM saya 2892350023 dan untuk mata kuliahnya yaitu manajemen logistik. Di sini saya membawakan materi kebijaksanaan dan perencanaan logistik dalam sistem informasi manajemen logistik. Selanjutnya, di sini ada pentingnya informasi dalam logistik. Informasi adalah kunci penting dalam kelancaran logistik dan rantai pasok, sebab informasi mendukung manajemen untuk membuat keputusan dengan lingkup luas serta mampu mencakup berbagai fungsi dan perusahaan. Seorang manajer bisa membuat strategi dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi rantai pasok dan tidak hanya faktor yang berhubungan secara langsung pada fungsi rantai pasok perusahaan semata. Informasi diperlukan tidak hanya untuk keperluan individu perusahaan, melainkan harus menjangkau lingkup yang luas. Untuk mencapai lingkungan global tersebut, informasi dibagi menjadi komponen dasar yang disesuaikan dengan langkah-langkah rantai pasok. Nah, di sini yang pertama itu informasi pemasok. Apa produk yang dibeli, berapa harga, berapa lama, dan dikirim kemana. Informasi pemasok juga meliputi status pesanan, modifikasi, dan cara pembayaran. Lanjut, yang kedua, informasi manufaktur. Produk apa yang dibuat, berapa jumlahnya, dengan fasilitas apa, berapa lama, berapa trade-off-nya, berapa biayanya, dan berapa ukuran lotnya. Nah, di sini yang ketiga, informasi distribusi dan retail. Apa produk yang harus diangkut dan kemana, berapa jumlahnya, dengan modal apa, berapa harganya, berapa yang disimpan pada setiap tempat, dan berapa lama. Yang keempat, informasi permintaan. Siapa membeli apa, berapa harga, dari mana, berapa jumlah. Informasi permintaan meliputi peramalan dan informasi permintaan distribusi. Selanjutnya di sini ada sistem informasi. Kemampuan dan analisis informasi untuk memacu pengambilan keputusan adalah sebuah kunci sukses logistik. Dan untuk mendukung keputusan rantai pasok yang efektif, informasi harus memiliki beberapa karakteristik berikut. Nah, yang pertama itu informasi harus akurat. Tanpa informasi yang jelas, sulit untuk mengambil keputusan yang baik. Dan yang kedua, informasi harus bisa diakses setiap saat. Informasi yang akurat, yang informasi yang akurat diperlukan, tapi harus di saat yang tepat. Jika informasi out of date, dapat dinyatakan bahwa perusahaan tidak mampu mengakses informasi. Yang ketiga yaitu informasi harus tepat. Pengambilan keputusan memerlukan informasi yang bisa digunakan. Informasi yang tepat didapat dari pencatatan data yang tepat. Nah, yang keempat itu informasi harus dibagi. Sebuah rantai pasok dapat efektif jika semua pemangku kepentingan berbagi pandangan tentang informasi yang telah mereka gunakan untuk membuat keputusan bisnis. Nah, di sini ada kerangka kerja teknologi informasi rantai pasok. Sistem TI digunakan untuk transaksi data dalam rangka memperbaiki kinerja rantai pasok secara proaktif. Sistem TI dikembangkan untuk melakukan analisis sehingga mampu memutuskan untuk membuka pusat-pusat distribusi baru dan menentukan kebijakan stok item-item pada pusat distribusi tersebut. Nah, berdasarkan sudut pandang perusahaan, semua proses dalam rantai pasok dapat dikategorikan terhadap 3 area utama, yaitu yang pertama proses berfokus pada hilir, terus proses berfokus pada internal, dan proses berfokus pada hulu. Klasifikasi ini mengartikan 3 proses rantai pasok makro sebagai berikut.
Nah, di sini ada 3 fungsi dari sistem informasi, yaitu yang pertama menyediakan informasi yang valid dan efisiensi. Yang kedua itu mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi. Dan yang ketiga mengefisienkan proses. Informasi digunakan ketika membuat berbagai keputusan tentang pemicu rantai pasok sebagai berikut. Yang pertama di sini ada fasilitas. Untuk fasilitas itu menentukan lokasi, kapasitas, dan jadwal kebutuhan informasi fasilitas. Terus dalam melakukan trade-off antara efisiensi dan fleksibel permintaan. Nilai tukar pajak dan lain-lain. Contohnya, perusahaan manufaktur X memasok supermarket A yang memiliki banyak toko. Perusahaan X menggunakan informasi dari permintaan dari supermarket A untuk mempersiapkan jadwal produksinya, kebutuhan material, eh, tenaga kerja, pengadaan material, hingga pengiriman barang ke supermarket A. Bisa dilakukan sesuai rencana. Informasi permintaan seluruh pelanggan dipakai untuk menentukan lokasi penempatan toko baru dan fasilitas cross-dockingnya. Jadi informasi permintaan dipakai untuk pengembangan dan kebutuhan fasilitas persediaan. Nah, yang kedua itu persediaan. Di sini persediaan itu menentukan kebijakan persediaan optimum, memerlukan informasi meliputi informasi pola permintaan, ongkos simpan, terus ongkos kekurangan persediaan dan ongkos pesan. Contohnya, supermarket A mengumpulkan data permintaan rinci, ongkos, margin, dan informasi pemasok untuk setiap barang yang dijual. Informasi itu dipakai untuk memutuskan kebijakan berapa dan kapan setiap barang harus dipesan dan dari pemasok mana. Nah, yang ketiga di sini ada transportasi. Untuk transportasi itu membuat keputusan yang baik tentang jaringan transportasi, rute, terus mode pengiriman dan pemasok. Sebuah perusahaan memerlukan informasi tentang ongkos, lokasi pelanggan, dan ukuran pengiriman. Contohnya, di sini perusahaan manufaktur X memasok ke beberapa supermarket yang jumlah lokasi dan ukuran permintaan yang bervariasi. Perusahaan X harus memiliki informasi yang tepat dan akurat tentang A. Besarnya ongkos kirim. Besarnya ongkos kirim. Yang B, lokasi pelanggan dan ukuran pengiriman berdasarkan informasi tersebut. Perusahaan X akan memutuskan tentang rute, penggunaan mode yang sesuai dengan lokasi yang jumlah permintaan serta kapan pengiriman dilakukan. Nah, untuk di sini nomor 4, pencarian sumber. Pencarian sumber ini informasi tentang margin produk, harga mutu, lead time, delivery, dan lain-lain. Semua hal yang diperlukan untuk memutuskan pencarian sumber pasokan. Contohnya, perusahaan manufaktur X dalam upaya memasok permintaan supermarket A memerlukan bahan baku dari pemasok. Perusahaan X melakukan sourcing untuk memperoleh bahan baku lain dengan mempertimbangkan sourcing untuk memperoleh bahan baku lain dengan mempertimbangkan antara lain margin bahan, harga bahan, lead time, dan mutu bahan. Dari kriteria yang ada maka akan diperoleh calon pemasok yang lebih baik, yaitu pemasok yang mampu memenuhi margin tertinggi, harga terendah, mutu tertinggi, dan lead time tercepat. Nah, di sini ada yang kelima, penentuan harga dan manajemen pendapatan.
yaitu untuk menetapkan kebijakan harga memerlukan informasi permintaan, volume, dan segmen pelanggan yang bersedia untuk membayar dan isu-isu pasokan lainnya seperti margin produk, lead time, dan ketersediaan. Melalui penggunaan informasi, perusahaan bisa memutuskan besarnya harga sehingga eh, mem- memperbaiki kinerja logistik. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen hubungan pelanggan, yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Yang kedua itu manajemen rantai pasok internal, Internal Supply Chain Management, ISCM. Dan yang ketiga manajemen hubungan pemasok, Supplier Relationship Management atau yang secara singkatnya itu SRM. Nah, di sini ada manajemen hubungan pelanggan. CRM adalah sebuah sistem informasi terpadu yang berguna untuk melakukan fungsi manajemen yang terdiri dari kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian aktivitas para penjualan. Dan pasca penjualan dalam organisasi bisnis, sasaran dari proses makro CRM adalah membangkitkan permintaan pelanggan dan memfasilitasi pembayaran dan pelacakan pesanan. Kelemahan proses ini adalah sering terjadinya permintaan yang hilang dan kurang pengalaman pada pelanggan karena pesanan tidak diperoleh dan dieksekusi secara efektif. Proses-proses kunci CRM adalah yang pertama itu pemasaran, yang kedua menjual, dan yang ketiga manajemen pemasaran, dan yang keempat panggilan atau pusat pelayanan. Selanjutnya ada target utama CRM adalah meningkatkan pertumbuhan perusahaan baik, pertumbuhan dalam kemampuan memperoleh laba maupun pertumbuhan penjualan. CRM adalah sebuah perangkat lunak yang terpadu antara kepentingan perusahaan dengan pelanggan. Untuk itu, CRM dilarang untuk menjadi metode dan teknologi yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggannya. Nah, di sini eh, proses kunci CRM yaitu ada 4. Yang pertama itu ada pemasaran. Proses pemasaran melibatkan keputusan mengenai pelanggan sasaran, bagaimana menargetkan pelanggan, produk apa yang ditawarkan, terus bagaimana menentukan harga produk, dan bagaimana mengelola kampanye untuk pelanggan sasaran. Nah, di sini yang kedua ada menjual. Sistem TI yang baik mendukung otomasi, kekuatan penjualan, konfigurasi, dan personalisasi untuk memperbaiki proses penjualan. Yang ketiga, di sini ada manajemen pemasaran. Nah, untuk manajemen pemasaran, proses pengelola pesanan dapat dinyatakan sebagai aliran proses dalam perusahaan yang dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan. Pemesanan masuk ke bagian penerimaan pesanan. Pesanan eh, pesanan diproses terus apakah stok tersedia atau harus diproduksi dulu atau melakukan pesanan ke vendor. Sistem TI yang baik harus mampu mengaktifkan pandangan bahwa pengelolaan pesanan yang terdiri dari beberapa tahap yang kompleks harus mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sehingga perusahaan bisa segera memberikan keputusan strategis untuk melayani pelanggan dengan baik. Nah, untuk yang keempat, itu panggilan atau pusat pelayanan.
Di sini, panggilan, atau pusat pelayanan adalah titik kontak utama antara perusahaan dengan para pelanggannya. Setiap TI, yang baik adalah jika mampu membantu operasi panggilan atau pusat pelayanan dan agar, operasi pelayanan lebih fokus dan, memfasilitasi dengan baik. Nah, di sini, eee, cukup sekian, presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada, kata-kata yang, tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.